بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. فتفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيازا بمختتن. هذه الخصائص فاحفظها تكن أمنا من شر نار وسراق ومن محن. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله والشكر لله. قال المصنف الشيخ محمد هاشم والأولى أن يعتني. Baca dah. Ya'ummu amma ya'ummu umum am ya'um naf'uhu. Hah? Ulang-ulang. Apa? Apa? Hah? Kemarin apa di situ? Di situ apa padanya? Ada pada di sini. Yang kemarin. Mana di garis ini? Hah? Kasura yaksuru artinya banyak. Watak surul hajatu. Kasura yaksuru harus ngerti tasrifan emang kalau buat baca. Kasura yaksuru jamula yajmulu yamuna yaimunu hasuna yahsunu kasura yaksuru. Barisin apa yang benar? Kasura yaksuru. Wa taksuru hajatu jadi fa'il. Taksuru banyak, apa yang banyak? Hajat. Jadi fa'il mesti enggak pakai fa'il, fa'il marfu. Wa taksuru dan banyak, apa yang banyak? Al hajatu itu jadi fa'il. Fa'il itu marfu. Taruh dulu itu ikan tasrifnya belum waktunya. Fokus kitab malah lihat tasrifan. Wa yatruku
situ barisnya apaan? Wa yatruku taraka yatruku nasara yang suruh terus at-tabwila. Ada nggak sih? Baris sebenarnya. Wa yatruku tabwila. Tawwala yutawwilu tatwil, memperpanjang, panjang lebar kalau ngomong. Jangan panjang lebar kalau ngomong. Wa yatruku tatwilal mumilla. Kan dari baris ini tuh. Gimana kalau belum dibarisin suruh baca? Barusan dicontohin mimma al mumilla, barusan dicontohin. Waduh, pikir mana? Wa yatrukut tabwilal mumilla, barusan dibaca saya. Udah dibarisin, gimana belum dibarisin sampai dibaca? Belum dites isim fi'il huruf ya. Murojaah dong kalau di rumah ngapain? Wa yatruku taraka yatruku nasara yatsuru. Malah sekarang bawa tasrifan, bukan waktunya malah bawa tasrifan. Di rumah baca tasrifan, di rumah ngapain aja? Nonton YouTube. Wa yatruku tatwilal mumilla amalla yumillu al mumil al mukrimu, asalnya mumlilu jadi mumil, al mumilla mansub jadi mumilla, nasab pakai fathah. Kenapa? Karena isim mufrad gitu. Belum ditanya ke situ baru suruh baca bersalah. Kan udah janji kemarin gaji nahu. Malam Sabtu mau ditanya-tanya, belum siap ternyata. Wa yatruku apa itu? Isim fi'il huruf. Jawab. Aduh, parah. Bang Jamal, yatruku isim fi'il huruf. Fi'il apa? Kenapa? Jadinya apa mudhari? Jadi fi'il mudhari'nya apa? Di depan ada ana itu, yaitu huruf ya, salah satu dari ana itu. Atruku, yatruku, natruku, tatruku. Isim dari mana isim? Ciri isimnya apa dapat? Yatruku ada ciri isimnya? Barusan dibilangin yatruku ada ciri isimnya apa enggak? Ini bukan isim, Ustaz kan udah ngomong barusan fi'il mudhari'. Ditanya Bang Jamal fi'il mudhari'. Java jawab yatruku isim, ada ciri isimnya enggak? Bilang kagak. Kan udah salah. Ada doma, udah bilang jelas-jelas bukan isim, ada doma gimana? Doma itu bukan ciri isim itu alif lam tanwin tuh. Berarti nggak ngapa-ngapain nih di rumah nih. Bab kalamnya belum lulus. Padahal kita udah sampai bab 3. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Emang janji, dapat malam Sabtu ditanya-tanya ya siap. Paham nih, benar paham. Baru bab kalam udah belepotan. Ya terus isim fi'il huruf. Fi'il apa? Jadinya apa? Ada ya itu di depan, taroka asalnya, taroka meninggalkan, taroka yatruku, tuh ya itu fi'il mudhari'. Ada ana itu, kalau enggak atruku, natruku, tatruku, yatruku itu fi'il mudhari' udah pasti. Kalau ditanya rafa atau nasab atau khafat atau jazm, baru jawab rafa. Ciri rafanya apa? Dhammah, yatruku begitu. Maksud ciri isim dhammah, mana ada ciri isim dhammah? Iya. Nah, at-tatwilah, isim fi'il huruf, at-tatwilah. Isim ada alif lam, ya Allah, kita lama banget. Isim, ciri isimnya apa? Alif lam, at-tatwilah, al-milah, ada alif lam. Paham enggak sih deh? Bang Jamal ngulang lagi besok bab kalam ya. Siap ya? Nanti sabar-sabarin aja dah. Kalau nggak diulang nggak paham. At-tatwil isim fi'il huruf, isim, cirinya apa? Alif lam, biar cepet jawabnya gitu, mikir apa nanti pikirin sih, orang udah lewat bab nih. Paham ya? Paham sampai sini ya? Ilmu itu susah bukan gampang. Mencari ilmu seperti mencari emas di dalam comberan. Kita harus kotor-kotoran dulu. Tapi kalau udah dapat emasnya, kita bisa jual begitu. Capek-capek dikit di rumah ngapain sih? Ngapa-ngapain juga.
pulang sekolah di sekolahan bawa jurmiyah, bawa itu mukhtasar jiddannya. Sebagaimana orang bangga dengan bahasa Inggris, nah ente bangga dengan bahasa Arab gitu. Ih kakak Dafa baca Arab gundul jago, enak gitu. Bawa apa salahnya bawa mukhtasar jiddan ke sekolah? Lagi istirahat, lagi apa baca pelajaran, kan intinya itu kan mau jadi santri. Mau dapat SAG, mau dapat MA, gimana baru bakalan kerepotan. Ini kan bab awal sekali nih. Isim bil huruf at-tatwil isim. Cirinya apa? Alif lam doang satu al. At-tatwil isim, ciri isim, ciri nama. Sebuah nama itu harus ada alif lam kata benda. At-tatwil itu memperpanjang, al-mumillah yang membosankan. Kan isim semua itu. Wal ijazah al-mukhillah itu isim semua itu. Ma'a i'ta'i, ma'a huruf i'ta'i isim. Kenapa? Sebelumnya ada ma'a, ada huruf jar. Paham nggak? Terus kullah, ma'a i'ta'i kulli, ma'a i'ta'i kulli. Terus musannafin, kan udah kemarin musannifin. Musannif itu penulis, musannaf itu yang ditulis kitab. Salah baca, salah arti, salah harakat, salah makna. Musannif itu penulisnya. Kalau musannaf, kitabnya yang ditulis, namanya musannaf. Terus yaliku isim bil huruf. Fi'il mudhari udah pasti ada yaliku, ada ya-nya di depan. Gimana sih ah? Ada. Belum siap bener bah. Gimana suruh baca yang belum diharakatin depan. Wala yakhruju tasnifahu, wala yakhruju, kharaja yakhruju, nasara yang suruh tuh. Berarti fi'il mudhari yakhruju tasnifahu, tasnifa itu isim, tasnifa mansub jadi maf'ul bih, jadi korban dari yakhruju mengeluarkan, atau yukhriju ya, wala yukhriju lebih tepat. Akhraja yukhriju, wala yukhriju tasnifa. Akrama yukrimu, wala yukhriju tasnifahu min indi qabla tahzibihi wa tikrarin nazari fihi wa tartibi. Ulang-ulang kalau di rumah, jangan nonton yang kagak-kagak mulu. Ngapain mikirin apaan, belum banyak kerjaan. Mikirin duit kagak, mikirin bini kagak, mikirin anak kagak. Mikirin apaan? Bayar kontrakan kagak juga. Tinggal nikmatin doang semua. Banyakin waktu murajaah. Ini bab kalam, bab awal. Katanya udah apa kemarin, udah bisa, udah paham. Kalau ditanya paham, yakin ya, benar, awas ya, iya. Ditanya ini nggak tahu. Ini kan awal banget ini. Wa minan nasi, an-nas itu isim, ada alif lam tuh. Terus di si itu ada khofatnya si, ciri khofatnya dari kasrah. Ada lagi depannya huruf khofat min tuh. Wa minan nasi min. Ada 3 ciri isimnya. Paham nggak? Awas besok malam Sabtu masih begini lagi. Dari ulang. Ya awalnya. Wal aula, dan yang lebih utama. Wal aula lebih utama. Kemarin Mbah Hashim ngomong apa? Nah, kita mesti supaya jejak ilmu kita suruh nulis ya, suruh nulis. Nulis itu tentang ilmu ya. Apa aja yang kita pelajari kita tulis, apa yang kita pahami kita tulis, apa yang terlintas dalam pikiran kita tulis ya. Bahkan kata Pramudia Anantatur, tahu ya Pramudia Anantatur, dia bilang seseorang jenius atau seseorang intelek, dia untuk mengabadikan dirinya dia harus menulis ya. Kalau dia tidak mau menulis, siap-siap dia tidak akan dikenang oleh sejarah. Kata siapa? Pramudia Anantatur, penulis, seorang ahli bahasa Indonesia. Jadi orang kalau mau jadi bahan sejarah dia harus nulis. Kalau dia nggak nulis dia akan hilang dari sejarah. Kata Pramudia Anantatur. Itu juga kita sama ya. Wal aula, dan yang lebih utama, wal aula, dan adapun yang lebih utama. Tadi salah baca, kalau ula
wal ula itu yang utama, yang pertama dari nomor 2, nomor 3 ini yang pertama. Kalau awal aula lebih bagus, wal aula lebih utama, lebih bagus. Ayat taniyah, an hendaklah ya taniyah dia memikirkan, dia meneliti, dia memperhatikan. Tanah diambil dari kata ana, yakni. Yakni itu artinya apa? Yakni itu artinya apa? Yakni adalah yang dimaksud. Ana yakni. Ayat tadi adalah memperhatikan itu si santri yang udah mengakunya udah belajar. Perhatiin. Jangan bengong, jangan mikirin yang lain. Kalau lagi diterangin, mikirin apa? Disuruh nyatet-nyatet, disuruh menerjemahkan apa yang nggak tahu catat. Ketika lagi diterangkan ngadep ke sini. Ketika ada hal yang penting dicatat gitu. Ayat ini adalah memperhatikan bima terhadap apa-apa yang umum. Apanya yang umum? Naf'uhu, manfaatnya. Tuh. Kalau nulis perhatikan yang paling bermanfaat, yang manfaatnya bisa lebih umum, bisa lebih melebar, paham nggak? Ya kalau kita seorang ahli ilmu, kira-kira kita punya murid usianya berapa nih kebanyakan? Wah bocah-bocah, kita tulis ilmu nahwu. Tuh. Perhatikan kemarin kita ada 3 istilah ya, ada sonnafa, tasnif, ada taklif, ada jamak, apa? Ada tasnif, terus apa sih fi'il jamak? Kemarin menulis istilah nulis, ada tasnif, ada taklif, ada jamak di atas tuh. Halaman 79 tuh. Kok fi isim udah bukan ngomongin nahwu, nggak nyambung banget. Itu wala isyruna yang pertama bab ini. Wal isyruna ayyashtaghala bit tasnif wal jama' wa ta'lif ada nggak? Mana? Ada. Makanya kemarin. Ada nggak wal isyruna? Yang kemarin apa katanya? Wal isyruna ayyashtaghala bit tasnif wal jama' wa ta'lif. Adab ke-20 hendaklah menyibukkan diri dengan menulis. Nah itu kan saya bilang tiga itu sama semua artinya. Nah sekarang catat yang bawa buku. Tasnif itu istilah buat nulis kitab pertama. Jadi seorang pengarang utama yang belum niru siapa-siapa. Misalnya orang nulis kitab Safinah. Nah ketika nulis kitab Safinah itu disebut tasnif karena belum ada contoh sebelumnya. Tapi ketika disebut taklif itu si murid yang mensyarahi kitab Safinah. Paham nggak? Misalnya Syekh Nawawi Al-Bandani bikin kitab Kasyifatus Sajah bisyarhi Safinatin Najah. Jadi Syekh Nawawi mensyarahkan kitab Safinah. Nah, kitab Safinah disebutnya tasnif. Jadi tasnif itu adalah menulis yang belum pernah ditulis. Artinya dia nulis karangan sendiri, disebutnya matan. Kitab matan, kitab utama. Nah, kalau taklif istilah buat istilah syarah, si penulis yang mensyarahkan. Paham enggak? Jadi kalau tasnif nulis juga, tapi nulis pertama, misalnya kitab Bukhari. Imam Bukhari itu sebagai musannif karena dia menulis kitab tentang hadis. Belum ada yang nyontohin. Nah, ketika datang Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar, dia disebutnya mu'alif, taklif karena dia mensyarahkan kitabnya Sahih Bukhari. Jadi taklif itu adalah kita menulis dengan mensyarahkan kitab sebelumnya. Ada hubungan dengan sebelumnya, ngerti ya? Tapi kalau tasnif itu bebas. Seorang pengarang kitab matematika, pengarang kitab kedokteran, pengarang buku apa yang belum yang dia tidak mengatasnamakan bahwa dia mensyarahkan kitab sebelumnya dengan tasnif. Paham tidak? Bedanya apa taklif sama tasnif? Kalau tasnif ya, jadi kalau saya nulis kitab itu namanya saya musannif. Datang lagi murid kita nih, saya mensyarahkan kitab guru saya, itu namanya mu'alif, sama-sama nulis tapi istilahnya berbeda. Jadi kalau tasnif itu lebih bebas, kalau mu'alif itu diambil dari kata allafa yu'alifu taklif. Tahu kan mu'alaf, tahu mu'alaf kan? Mu'alaf adalah orang yang masuk Islam masih baru terus harus dibaik-baikin. Jadi diambil dari kata taklif, hatinya harus diangon, dibaik-baikin. Jadi taklif itu ada hubungan emosional antara dia dengan
yang mensyarat yang membuat buku pertama. Jadi taklif itu. Nah kalau jamak itu lebih umum dari keduanya itu, paham ya? Kalau jamak lebih umum karena jamak artinya mengumpulkan, bisa hadis, bisa kata-kata, bisa pendapat, bisa pokoknya kitab semuanya disebutnya jamak. Nah masalah pengistilahkan tasnif, taklif itu, kalau tasnif itu kitab matan, kitab pertama. Kalau taklif kitab syarahnya, kitab kedua, kitab turunan. Paham ya sampai sini ya istilahnya. Jadi antara tasnif dan taklif dua-duanya bisa disebut jamak. Jamak lebih umum. Nah itu kemarin tuh. Jadi Mbah Hashim, kata Mbah Hashim, kita suruh sibuk-sibuk nulis ilmu yang kita ketahui. Kalau kita beneran pelajar sejati. Wal aula, dan yang lebih utama harusnya memperhatikan yang manfaatnya lebih lebar. Nah, kalau dia punya murid kebanyakan orang awam, maka dia harus nulis buku yang awam-awam. Kalau dia punya murid kebanyakan kasusnya masalah fikih, maka dia harus nulis buku masalah fikih. Orang dulu dituntut begitu. Ya. Jadi sesuai dengan keahliannya. Wa taktsuru, dan yang banyak, apanya yang banyak? Al hajatu, kebutuhan ilaihi, kepadanya. Masyarakat kita butuhnya apa? Oh masalah ilmu hukum, maka dia harus mengarang ilmu hukum. Jadi membahas sesuai kebutuhan. Yang paling banyak apa? Kalau dia ahli dalam bidang itu, maka seorang pelajar harus menulis apa yang dia pahami dari pengetahuannya dan dilihat manfaatnya lebih banyak mana, tentang apa dia harus. Sama kayak ngomongin skripsi, sama dia bidang apa skripsinya, dia mengambil judulnya apa, temanya apa, isinya harus gimana, dipikirin. Apakah tesisnya atau analisisnya dibutuhkan orang masyarakat atau tidak. Kalau udah kelas profesor, doktor itu ya menjawab tantangan masyarakat, tantangan zaman. Jadi seorang yang mengajukan tesis dalam doktoral itu, dia harus membuat buku, membuat skripsi, membuat tesis yang belum pernah ada sebelumnya. Walaupun bahannya pasti dari yang sebelumnya, tapi dia harus memecahkan kasus di masyarakat yang kasusnya ini belum pernah dibahas di dalam buku-buku sebelumnya. Dalam ilmu apa aja, mau ilmu polisian juga sama. Kayak kemarin tuh sidang tesisnya Boy Rafli Ammar ya, ketika dia mengambil doktor kepolisian, itu bahas juga masalah hukum, membahas masalah hukum, dan dia bahas sesuatu yang rumit yang belum pernah dibahas oleh yang sebelumnya. Wayatruku, hendaklah dia meninggalkan. Wayatruku, meninggalkan. Boleh juga wayatruka kalau diambil dari an ya. An yatina, ayyatania, wa an yatruka ya. Boleh yatruku, boleh yatruka kalau pakai an. Wayatruku at-tatwila, dan hendaklah dia meninggalkan tatwil, berlama-lama, bertele-tele. Al-mumila, yang membosankan. Jadi kalau nulis jangan muter-muter membahas tentang masyarakat terlalu panjang. Poin-poinnya aja. Nah itu kemarin di Al-Azhar Asy-Syarif saya lihat di YouTube itu Syekh Ali Jum'ah sedang mensidang calon profesor doktor di Al-Azhar. Itu di depannya terlalu banyak ihda itu apa namanya, ucapan terima kasih apa sih kalau itu, sekapur siri ya. Ya kalau ucapan ihda itu artinya kita memberikan hadiah kepada seseorang, misalnya aku tulis buku ini untuk anakku, itu namanya ihda. Apa sih kalau di istilah kekuliahan? Testimonial. Kalau testimonial kan gini, saya menggunakan madu ini, rasanya enak, itu testimonial. Tapi kalau ini apa? Bukan penghargaan, kayak skapur sini gitu. Aku menulis buku ini untuk istriku tercinta, yang sebab dialah aku terinspirasi. Iya, biografi namanya, ini cerita. Apa sih kalau pembukaan itu? Premis apa tadi istilah? Memang harus kuliah deh kayaknya. Hah? Apa bangnya Pak? Ikut kita kuliah bareng ya. Ayo yang aki-aki kuliah juga ya. Ya bukan Dimas sifatnya umum. Ini ihda. Kalau ihda itu kalau bahasa Arab artinya ucapan ini, ucapan persembahan, tahu nggak? Persembahan apa sih kalau ini?
uh, present presentasi present. Nah, tapi kalau presentasi kan ini, kalau presentasi sifatnya seminar, ini present persembahan. Jadi karena istriku lah aku menulis buku ini gitu, dengan sebab beliau lah aku begini kejadiannya begini akhirnya aku menulis buku ini. Namanya ihda dalam bahasa Arab, ucapan sekapur sirih. Nah itu ucapan sekapur sirihnya ini berlembar-lembar. Kata Syekh Ali Jum'ah, kenapa kamu nggak ucapin semua makhluk yang ada di dunia langit dan bumi termasuk berterima kasih kepada para malaikat katanya. Jadi ada seorang jadi orang itu kalau makin berilmu makin nggak suka yang bertele-tele, paham? Jelasin yang bertele-tele, ucapan yang bertele-tele, ngomongnya harus tek gitu, paham ya? Nulis saja nggak boleh begitu, apalagi ini sekapur sirih, masa lama-lama. Bahkan kalau kita ngaji kitab tentang basmalah, bismillah ya. Bismillah itu kadang dipanjangkan pembahasannya, kadang tidak, tergantung dengan ilmu apa yang mau dibahas, termasuk di ilmu nahu. Di nahu itu di Mukhtasar Jidan, perhatiin dapat. Kalau lihat kata pembukaannya tuh dia ngomongin bismillah itu sangat lebar, sangat luas, sangat agung. Tapi aku tidak mau membahas kepanjangan karena saking lebarnya bismillah, saking luasnya bismillah sehingga aku takut berkepanjangan. Jadi aku membahas bismillah yang sesuai dengan nahunya saja. Kan ditulis tuh di pembukaan itu kan, oleh Syekh Ahmad bin Zaid Dahlan. Jadi menulis syarah menulis pembukaan sesuai dengan yang isinya yang dibahas apa. Jadi wayat rukun adalah si santri meninggalkan tatwil al-mumil, berpanjang-panjang, bertele-tele, berlebar-lebar, al-mumillah yang membosankan. Kalau ngomong jangan membosankan. Wal ijazil mukhilla, wal ijaz dan yang ijaz itu terlalu melampaui batas. Ya. Al-wajiz itu pelebaran. Wajiz ada kitab namanya Al-Wajiz, kitab di Imam Ghazali. Itu panjang penjelasan. Wal ijazil mukhilla, wal ijazal mukhilla dan berpanjang-panjang al-mukhil. Al-mukhilla itu apa ya? Yang menghabiskan waktu boros. Jadi melampaui batas yang boros. Pelebaran yang terlalu al-mukhil. Atau juga dalam arti al-mukhil bisa diambil dari kata al-khail. Al-khail itu penuh khayalan, dibuat-buat. Nah, pembukaannya dibuat-buat gitu, terlalu melampaui batas, terlalu lebar dan dibuat-buat. Kata bahasa kalau nulis itu jangan dibuat-buat. Ya, kayak buku maulid itu kan banyak yang dibuat-buat, tapi karena dia berupa syair jadi teratur ya. Kayak misalnya burung bernyanyi gitu kan, matahari bersemi, apalagi kata bahasa. Itu semuanya khayalan, semuanya tidak nyata. Itu semuanya kiasan. Nah, kalau berkepanjangan seorang alim itu berkepanjangan itu nggak bagus katanya. Jadi alimmu ngomongnya yang faktual ya, yang rasional, yang faktual, jangan yang bertele-tele dan juga jangan yang dibuat-buat. Kecuali lagi ngomongin soal kiasan bahasa. Ya. Al-Quran aja jarang yang dibuat-buat bahasanya. Ma'itoi disertai kita harus memberikan kulli musannafin, semua karangan kita itu mayaliku bihi, apa-apa yang layak. Jadi tanpa mengurangi haknya gitu. Ngerti enggak? Tidak bertele-tele, singkat, padat, tapi juga jangan dikurangi haknya gitu. Jangan sampai kosong dari pembahasan. Yang kira-kira harus dibahas ya dibahas, tapi jangan bertele-tele. Kalau nyontohin jangan pakai 2 kali nyontohin gitu. Kecuali murid tidak gelap. Kalau murid tidak gelap iya nyontohinnya berkali-kali. Ini ambil ibarat itu 1-2 aja, 1-2. Wala yukhriju, dan janganlah mengeluarkan. Akhraja yukhriju, mengeluarkan, maksudnya menerbitkan. Kalau kitab itu diterbitkan. Wala yukhriju tasnifahu, dan janganlah dia menerbitkan karangannya min indihi, dari sisinya, qabla tahdibihi, sebelum diperiksa. Ingat ya, semua kitab yang diterbitkan, apalagi penerbitnya sudah resmi, pasti diperiksa. Maka kita harus percaya dengan isi kitab.
Harus percaya dengan isi kitab. Kenapa? Karena sudah ada tim yang memeriksa semua kitab yang terbit. Kalau penerbitnya itu terkenal pasti diperiksa. Itu ada timnya khusus. Ya kitab-kitab Al-Azhar gitu. Walaupun sekarang kasusnya, perhatikan, walaupun sekarang kasusnya banyak kitab-kitab ulama-ulama kita yang dulu itu dirubah oleh sebagian Islam. Ya, menurut ulama kita, orang-orang Wahabi itu sering merubah isi kitab. Yang misalnya kalimatnya tentang ziarah dirubah jadi apa? Jadi yang kira-kira yang unsur ke-NU-an itu harus dirubah. Ada sekarang isu itu lagi ada ya. Walaupun saya enggak, kalau saya bukan ahli gitu. Jadi kalau kita percaya aja ya. Kata guru-guru kita, orang-orang NU itu, orang Wahabi banyak merubah isi kitab. Misalnya bab kunut dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi itu ada yang pernah dirubah katanya. Bahwa Imam Nawawi itu sebenarnya mensyariatkan kunut subuh. Tapi dalam bab kunut itu kalimat itu dibuang oleh orang-orang Wahabi. Jadi orang Wahabi juga menerbitkan kitab Al-Azkar tapi versi dia. Tapi itu menurut peneliti, bukan keahlian kita ngomong gitu. Kalau kita dikatakan kita sama guru kita ya kita percaya aja. Pokoknya kita harus ikuti takhrij terbitan apa yang guru kita pakai. Guru kita pakainya terbitan apa? Kita harus ikut itu. Karena khawatir sekarang media orang Wahabi udah duitnya udah banyak. Orang Arab itu kaya, mereka punya percetakan sendiri. Takutnya ada kitab ulama kita yang dirubah isinya kita nggak tahu. Padahal ulama kita lebih dulu mengarang kitab, termasuk Jurumiyah. Jurumiyah itu mereka baru sekarang bikin syarah. Kita udah dari dulu, udah ratusan tahun kita udah punya syarah. Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan itu udah tua banget. Wala yukhriju taslimahu min ini qabla tahzib, selalu diperiksa. Wa tikrarin nazari fihi, dan mengulang-ulang tikrar. Wa tikrarin nazari fihi, dan mengulang-ulang memandang, memperhatikan fihi dalam itu kitab. Wa tartibihi, dan urutan-urutannya. Urutan-urutannya diperiksa, halamannya diperiksa, footnote-nya diperiksa, catatan kakinya diperiksa. Kalau sudah selesai semua barulah diterbitkan. Wa minan nasi, dan diantara manusia, wa minan nasi, dan banyak dari itu min artinya sebagian, tapi maknanya banyak ya. Karena kita ngaji Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Itu maknanya lebih banyak ya. Banyakan manusia itu munafik. Walaupun Al-Quran ngomong sebagian daripada manusia, tapi sebagian itu artinya banyak ya. Sebagaimana kita ngomongin kemarin ba'duhum, maqala ba'duhum, berkata sebagian ulama, maksudnya ada jumhur ulama. Wa minan nasi, dan kebanyakan manusia, man yunkirut tasnifa, adalah mereka itu ogah menulis kitab. Orang sekarang kasusnya, katanya Mbah Hasyim tuh, ini Mbah Hasyim ngomong udah kapan? Kapan udah ini? Dia ngomong sekarang, kata Mbah Hasyim. Sekarang zaman dia ini. Siapa lagi sekarang? Kata Mbah Hasyim, orang sekarang tuh mengingkari tasnif, mengingkari menulis, pada malas menulis karena sudah merasa cukup dengan, apalagi sekarang Mbah Google. Mungkin kalau zaman Mbah Hasyim udah ada Mbah Google diomongin di sini kali, karena sudah ada Mbah Google itu kali bahasanya. Ya. Wa minan nasi man yunkiru tasnifa wa ta'lifa, tuh diulang 2 kali. Sementara jamak tidak diulang ya. Kenapa? Karena jamak lebih umum, tasnif dan ta'lif lebih khusus. Tadi sudah dijelasin Dafa ya, awas lupa. Dan kebanyakan manusia sekarang pun mengingkari mengarang kitab, tasnif dan ta'lif, artinya dua-duanya mengarang. Fi hadzal zaman, pada zaman ini, zaman Mbah Hasyim. Hebat ya, apalagi sekarang. Alama zaharat ahliyatuhu, padahal dia punya keahlian tuh. Padahal punya keahlian, tapi nggak mau nulis, kata Mbah Hasyim. Nah, yang begitu-begitu sangat disayangkan. Kata guru saya Habib Ali bin Yahya itu, Gus Solah, pada usia 55 tahun itu belum punya kitab. Menginjak waktu 60 tahun, dalam waktu 5 tahun dia sudah punya 80 buku, 80 karangan. Padahal ketika usia 55 tahun baru mulai menulis buku. Ketika umur di 60 tahun, dalam waktu 5 tahun sudah punya 80 karangan.
Sementara Gus Dur yang tukang ceramah, kata guru saya, nggak satu pun ada karangan apanya bukunya. Itu namanya semangat ya. Kalau Gus Dur memang mungkin karena terlalu jenius jadi malas nulis juga kali. Kalau mau orangnya muridnya yang nulis gitu. Kalau Gus Dur beruntungnya adalah banyak yang ngutip kata-katanya. Tapi kalau Gus Solah kan kagak, nggak ada yang ngutip kata-katanya. Kita sering masyhur dengar kata Gus Dur, kata Gus Dur, kata Gus Dur selalu. Untungnya Gus Dur itu di situ karena dia terkenal. Tapi Gus Solah katanya tuh Gus Solah, Gus ente kalau ente nggak ngarang kitab ente kalah sama Gus Dur. Kata guru saya itu Habib Ali bin Yahya, dia cerita. Jadi Habib Ali bin Yahya guru saya itu wartawan Al-Kisah, majalah Al-Kisah senior. Dia sering ketemu Gus Solah. Di ngomong gitu guru saya Habib Ali bin Yahya. Saya pernah ketemu Gus Solah di kamarnya, saya ngomong gitu, Gus ente akan kalah sama Gus Dur kalau ente nggak punya buku, karena ente nggak terkenal seperti Gus Dur. Akhirnya Gus Solah terpacu untuk nulis, padahal usianya 55 tahun, menginjak 60 tahun udah 80 buku, 80 karangan. Itu namanya semangat. Jadi nggak ada yang terlambat. Nah seharusnya kita begitu ya. Saya di laptop yang lama tuh saya udah pernah cerita ya. Yang lama tuh ada beberapa karangan hilang. Ada yang sampai 40 halaman, ada yang sampai 60 halaman, semuanya gerus hilang gara-gara laptopnya rusak. Satu saat akan buat buku juga ya. Wa urifat ma'rifatuhu, dan dia dikenal bahwa dia itu bisa. Wa urifat ma'rifatuhu, dan dia dikenal bahwa dia itu bisa. Banyak orang yang harusnya bisa nulis malah nggak nulis, kata Mbah Hashim. Berarti dia di sini lagi ceritain teman-temannya nih ceritanya. Ini dia punya teman ulama banyak tapi pada nggak ngarang kitab gitu. Walau wajha lihadhil inkari, dan tidak ada alasan yang apa namanya, ya tidak ada alasan lagi. Walau wajha, tidak ada alasan atau tidak lain karena lihadhil inkar, dan tidak ada alasan untuk pengingkaran ini, artinya orang malas nulis, illat tanafusa baina ahlil a'sar, karena terlalu bersantai. At-tanafus diambil dari kata nafas. Tanafus itu hidup yang enak ya. Tanafus apa? Hidup yang enak. Illat tanafusa, kecuali karena mereka bersantai baina ahlil a'sar, yaitu generasi sekarang. Generasi sekarang terlalu nyantai, kata Mbah Hashim, sehingga malas nulis kitab, sudah ngandelin artikel yang ada. Wa illa paling tidak kata Mbah Hashim, illa itu kan artinya kecuali ya, tapi di sini bukan kecuali, artinya paling tidak faman tasarrafa, siapa orang yang tasarrafa, menggerakkan fi madadihi, menggerakkan tintanya nulis, wa waraqihi, dan kertasnya, menggerakkan tinta dan kertas nulis, bi kitabati ma yasha'u, dengan menulis tulisan yang dia pengen, yang dia mau, min asy'arin au hikayatin, daripada syair-syair atau hikayat, cerita mubahatin, yang boleh, yang hukumnya mubah, cerita-cerita yang ya mubah, yang dongeng lah, cerita ngarang lah, cerita rakyat lah, au ghairi dzalika, atau yang selain itu. La yunkaru alaihi, itu juga tidak disalahkan, kata Mbah Hashim. Kalau emang kita malas nulis ilmu, kalau mungkin terlalu berat di otak kita, ngarang aja cerita. Ngerti nggak? Ngarang cerita, misalnya ada kitab nih tentang Kalilah Wadimnah. Kalilah itu artinya kerinci, kalau nggak salah kerinci atau apa gitu, pura-pura saya lupa. Wadimnah rusa. Jadi ini istilah ya. Jadi dongeng tentang kerinci dan rusa. Kalilah Wadim itu bahasa Arab ada, yang bikin profesor ulang besar. Tapi dia untuk mendidik murid-muridnya menggunakan buku dongeng Kalilah Wadimnah. Pokoknya 2 ekor binatang semacam rusa gitu yang bersahabat, padahal beda suku.
kelinci yang merusak misalnya. Kelinci yang merusak ini bersahabat, itu kalilah wadibna. Itu kitab tebal begini, padahal dongeng. Ulama itu begitu. Kalau emang ilmu otaknya lagi malas ngomong ilmu, paling tidak dia harus mencatat syair, nulis lagu, nulis syair, atau hikayat cerita. Jadi nulis itu. Nah makanya kalau otak itu lagi aktif atau lagi ada ungkapan sesuatu, itu saya selalu bikin siaran-siaran itu begitu. Padahal isi otaknya lebih lebar, lebih banyak dari yang di-share. Kalau diketiknya kebanyakan orang banyak ogah kan gitu. Akhirnya bikin singkat. Padahal itu adalah ungkapan perasaan dari yang dipikirin. Tapi singkat. Jadi dibalik gambar flyer sharean yang di-share seseorang, itu sebenarnya dia mengandung lautan ilmu yang sangat dalam. Cuma kita bacanya cuma sebatas itu. Misalnya quotes apa itu sebenarnya isi pikirannya lebih banyak. Cuma karena disangkain orang bacanya enggak, udah intinya aja pang. Jadi quotes itu juga bagian dari penulis sebenarnya. Jadi karena nulis buku siapa yang mau baca juga, apa mau baca? Ada apa lagi? Masih buang data. Buku apa nih? Nah, mintanya doang buku hadis. Ada buku hadis dia, buku saku. Berapa halaman tuh? Agak pernah dibaca. Bacanya nggak bisa. Minta doang. Yang bisa baca aja malas kayak saya, kitab kebanyakan yang berdebu daripada yang lainnya nggak bisa baca, pasti jadi pajangan doang. Nah kalau emang itu kasusnya sekarang, generasi sekarang kasusnya ogah membaca buku, ya udah kita pakai flyer aja, lembaran. Kalau zaman dulu pakai brosur apa, surat kabar, orang sekarang orang enggak. Maka kita mesti cari media yang mendukung penulisan kita. Jangan dulu ada Facebook itu ada kolom khusus buku tuh dulu. Tahu sekarang masih ada apa enggak? Orang bisa nulis buku di Facebook zaman dulu. Dan memang asalnya Facebook itu dibuat untuk penulis buku, ya. Cuma orang lebih sering akhirnya upload foto dan video. Fa idza tasarrafa fihima bitaswidi ma yantafi bihi min ulumi syar'i wa alatiha fa aula ayat Allah yunkara alaihi. Fa idza maka apabila sedikit lagi tasarrafa dia menggerakkan itu si penulis fihima dalam soal tadi itu soal syair dan hikayat cerita bitaswidi dengan taswid dengan poin kesungguhan mayan tafiu bihi yang memang ada manfaatnya, padahal dia nulis lagu, padahal dia nulis syair, padahal dia ngarang cerita, tapi ada poin yang bisa dipetik dari hal itu min ulumi syar'i daripada ilmu syariat wa alatiha dan alat penunjang ilmu syariat fa aula alla yukar alaihi maka lebih utama itu orang jangan digubris, jangan diingkari, jangan dihalangi. Jadi kalau ada penulis dia bercerita tentang seorang gadis misalnya, itu guru saya Habib Ali bin Yahya tadi yang saya cerita itu dia menerjemahkan bukunya bahasa Arab namanya Fatat Garud. Itu judul bukunya Fatat Garud diterjemahkan jadi Gadis Garud. Kalau Pak Undang pernah baca namanya Gadis Garud. Itu yang menerjemahkan guru saya Habib Ali bin Yahya. Jadi ada cerita tentang gadis Garut, jadi pengalaman orang Arab yang udah lama gara-gara penjajahan gak tahu atau gimana kawin sama gadis Garut. Itu dia cerita tentang gadis Garut itu akhlaknya udah cakep, langsing, putih, diceritain itu dalam buku itu. Cakep, langsing, putih, rambut panjang, pokoknya luar biasa. Tapi akhlaknya juga bagus, hidup di desa, kampungnya bagus, diceritain tuh. Nah itu inti dari si orang Arab cerita tadi sebenarnya adalah berdongeng tentang akhlak orang Garut. Cuma supaya orang tertarik, wah gadis Garut, nah, pakai emblem perempuan. Nah katanya gitu. Jadi kalau ada orang ngarang kitab, ngarang buku tentang apa saja, dia bercerita tentang apa saja, kalau itu ada inti syariatnya, sebenarnya jangan dihalang-halangi, jangan digubris. Termasuk Syekh Jalaluddin Rumi, dia bikin syair tentang perempuan, tentang wanita, tentang apa. Banyak kan isi tentang wanita, tentang cinta. Tapi karena di dalamnya ada
ilmunya, maka orang nggak ada yang menghalangi, nggak ada yang membantah, jangan dibantah. Iman la ahla dzalika, kecuali aman la ahla dzalika, adapun orang yang tidak ahli dalam menulis fa in kan alaihi muttajahun, maka orang yang tidak ahli menulis, tidak ahli syariat, ketika dia menerbitkan sesuatu malah harus ditentang, kata Bahasa Asy'ari. Ketika ada orang yang tidak ahli dalam bidang tertentu, dia memposting sesuatu, itu malah harus dilawan tuh nanti bab selanjutnya. Harusnya untuk awal kan kita lagi di bab terakhir. Dua baris lagi ya tanggung ya kita ya, karena besok udah bab sadis gitu. Ya kita kira amma man la yata'ahhalu, amma adapun man orang la yata'ahhalu yang tidak punya keahlian, sambil barisin. Adapun orang yang tidak punya keahlian lidzalika untuk menulis, fal inkaru alaihi muttajahun, maka menentang dia itu muttajahun, dituntut. Kita dituntut, kita harus untuk menentang orang yang tidak ahli dalam bidang tertentu. Orang ahli dalam ilmu agama memposting ilmu agama, kita harus angkat suara, paham nggak? Orang yang mengerti harus muncul. Makanya kalau kita lihat di YouTube itu seru. Keluar imat lawannya ada, keluar ini lawannya ada. Jadi orang-orang yang merasa perlu untuk mengoreksi dia akan muncul. Ya. Termasuk Wahabi misalnya menyalahkan orang begini. Ada aja yang nantang tuh, orang Sidogiri, orang Lirboyo, ada aja. Kita tonton tuh lawan-lawannya. Jadi memang disuruh ya angkat suara ketika ada kesalahan orang yang tidak disadari atau maupun disadari, maka dia harus angkat suara bahwa itu keliru, itu harus dikendasi. Fal inkaru alaihi muttajahun, mengingkarinya, menentangnya itu wajib orang yang tidak ahli dalam bidang tertentu. Lima yatadammanahu minal jahli, karena mengandung kebodohan. Mengandung kebodohan itu maksudnya bisa menyesatkan. Wa taghriri may yaqifu ala dzalika at-tasnifi. Wa taghriri, dan tertipunya man yaqifu, terhadap orang yang membaca ala dzalika tasnifi, atas karangannya tersebut. Orang yang membaca tertipu. Mengapa pakai kalimat ghurur di sini bahasa? Keren enggak? Nih, perhatikan kalimat bahasa keren. Kenapa pakai kalimat tertipu? Berapa banyak ibu-ibu yang melihat ceramah ustadz, dia nggak tahu itu ustadznya siapa. Pertama itu ustadz bahas masalah rumah tangga, bagus nggak? Bagus. Berbakti sekarang juga. Lama-lama merembet masalah fikihnya berbeda. Nah, itu kejebak. Ternyata ustadznya beda dengan ustadz yang di kampungnya. Besoknya yang di kampungnya malah yang disalahin gara-gara dia lihat yuk. Oh, kan gue selama ini salah. Giliran ustadz kampung nggak jejak belajar. Giliran di YouTube sekali ngejejak berbeda dengan kita. Ternyata selama ini kita salah. Ayo repot kan gitu mama sekarang. Dan namanya takhrir, dia tidak tahu gurunya siapa, sanadnya bagaimana. Ketika orang tersebut tidak ahli dalam bidang tertentu, tertipulah dia karena dia membaca postingan tersebut. Karena beberapa orang mereka itu, orang-orang Wahabi itu memang nggak jejak mazhab itu. Ya, sehingga dalam menerangkan mazhab dia kadang begini, dia kadang begini. Padahal dua-duanya sama nih, satu kumpulan. Tapi si A ngomongin gini, si A ngomongin ini dalam bab wudu contohnya banyak kejadian gitu kalau kita lihat gitu. Ada yang bilang ini mazhab Syiano, yang ini ngomong ini mazhab Syiano. Enggak jejak, kalau kita kan enggak satu. Banyak kasus itu. Kalau saya perhatikan gitu. Walikaunihi yudayyi'u zamanahu, dan dikarenakan juga yang begitu tuh menyia-nyiakan waktu. Bukan ahli kok nulis, bukan ahlinya nulis, bukan ahlinya bikin YouTube, bikin postingan, lain kan ada bahasa. Fima lam yudkinhu, terhadap apa-apa yang dia tidak sempurna dalam hal tersebut. Tidak mungkin, ada istilah mungkin kalau dalam itu harus
sempurna, harus khatam. Wa yada'ul itqani, dan menjauhi kesempurnaan ilmu allazi huwa ahralah, yang mana kesempurnaan itu ilmu itu lebih wajib bagi dirinya. Menyempurnakan ilmu itu wajib ya, tapi dia belum sempurna, dia sudah berani keluar ceramah, akhirnya menyampaikan sesuatu yang dia sendiri belum siap dalam bab tersebut, itu harus tentang kata bahasnya. Terakhir, ada ulama Al-Azhar mengatakan walaupun kita dakwah di kalangan orang awam, si pendakwah tetap harus alim, karena kasus orang awam justru lebih rumit dari kasus orang alim. Kalau kasus orang alim jelas, sama-sama dia bisa diajak mikir. Kalau orang awam nanya doang, mikir kagak mau. Nah si ustadz kalau awam gimana? Jadi kalau kata Syekh Al-Azhar itu, kamu seorang dai, kalau kamu sama awamnya sama masyarakat, ya kamu mau jadi apa? Jadi walaupun kamu ngajar di lingkungan yang sangat awam, justru kamu harus sangat alim. Karena orang awam justru kasusnya lebih rumit, rumah tangganya rumit, istrinya rumit, dirinya sendiri rumit. Ada yang talak 3 udah ucap masih mau balik lagi, kan orang awam begitu modelnya. Nah itu ulah ustadznya kalau nggak alim bagaimana? Nah, ini pernah terjadi. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.